Baik, saudara-saudara yang saya banggakan, di pagi hari ini juga saya tak henti-hentinya untuk mengingatkan saudara untuk selalu menjaga kesehatan saudara, karena pandemi belum berakhir. Perjuangan kita untuk melawan wabah pandemi ini masih terus berlangsung, sehingga diperlukan suatu kesadaran dari diri kita masing-masing agar kita bisa terhindar dari kegiatan dari pandemi ini. Walaupun kegiatan tetap harus berlangsung, ya. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita membahas satu topik berikutnya dari perkuliahan Filsafat Pendidikan IPS pada pagi hari ini, ya. Kita berbicara tentang revitalisasi ilmu pengetahuan sosial. Kita bahas bagaimana kita itu berusaha untuk menguatkan, bangun ilmu pengetahuan sosial di persekolahan, dan dalam lingkup yang lebih luas, bagaimana kita menguatkan ilmu pengetahuan sosial bagi masyarakat, karena yang kita tuju itu adalah objeknya, adalah subjeknya itu adalah peserta didik, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dia siap untuk berkiprah dalam lingkungan masyarakat, dia menjadi warga masyarakat yang baik. Karena IPS sekali lagi ini memiliki tugas, ya, to prepare students to be a good citizens. Jadi mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Maka bagaimana kita berusaha untuk melakukan revitalisasi ilmu pengetahuan sosial. Sebelum sampai ke sana, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang menjadi permasalahan dalam pendidikan IPS. Ya. Pendidikan IPS itu seringkali mendapat sorotan sebagai mata pelajaran atau kumpulan mata pelajaran yang membebani peserta didik. IPS itu selalu jadi sorotan. Ketika ada perilaku-perilaku di masyarakat yang sifatnya asosial, selalu tertuduhnya itu adalah IPS atau ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, ialah mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, di mana peserta didik itu disuguhi dengan berbagai definisi, berbagai pengertian, berbagai fakta, nama ahli, dan berbagai pendapat dari para ahli. IPS itu memiliki konotasi yang hanya menyampaikan pengertian-pengertian, kemudian fakta, kemudian pendapat-pendapat dari para ahli, dan segala sesuatu yang terkait dengan hafalan. Tidak ada relevansinya dengan dunia nyata. Nah, dalam pendidikan IPS, ya, dinyatakan bagi para kritikus-kritikus itu bahwa para peserta didik itu mengenal banyak pengertian mengenai konsep, teori, dan fakta yang dikenal dalam ilmu sosial. Peserta didik itu mengenal banyak pengertian, konsep, teori, fakta dalam dunia ilmu sosial. Kemudian kritik berikutnya terhadap IPS dan pada ilmu sosial yang lain. Kalau dalam ilmu sosial, ini yang dimaksud ini adalah pada jenjang tingkat satuan pendidikan SMA. Kalau IPS, ini adalah
dalam jenjang satuan pendidikan SMP. Nah, kalau dalam jenjang SMA, ini kritiknya tidak hanya proses kepada output atau hasil, tetapi juga kepada input. Kritik terhadap ilmu sosial di SMA itu terkait dengan input. Inputnya itu adalah siswa yang tidak mau untuk bersaing dengan siswa lain terkait dengan kemampuan berpikir. Kemudian siswa yang merasa bahwa mereka tidak akan diterima dalam program IPA atau IIA atau MIA. Nah, untuk input itu juga terkait dengan pemahaman bahwa yang masuk dalam program ilmu sosial itu adalah mereka yang tidak diterima di IPA. Itu kalau terkait dengan kritik terhadap ilmu sosial, ya, ilmu sosial, karena di SMA itu yang diajarkan itu adalah ilmu sosial, atau dengan konsep yang kita pahami itu adalah separated, terpisah, tidak integrated seperti IPS. Nah, terkait dengan proses, baik pembelajaran IPS maupun ilmu sosial itu dinyatakan membosankan, tidak menantang kemampuan berpikir, menambah beban belajar, tidak ada manfaat, hanya untuk mereka yang kuat dalam menghafal. Kamu masuk program apa? Oh, ilmu sosial. Oh, berarti kamu orang yang kuat dalam menghafal, ya. Nah, itu kalau SMA itu selalu dikaitkan dengan ini. Termasuk SMP juga gitu. Seorang yang memiliki nilai yang bagus pasti selalu dikaitkan dengan oh, kamu kemampuan menghafalnya itu bagus. Nah, materi pelajaran yang dianggap merupakan pengulangan dari jenjang sebelumnya. Jadi materi pembelajaran IPS di SMP itu merupakan pengulangan dari jenjang tingkat dasar SD. Asesmen dan evaluasi hasil belajar lebih mengutamakan penguasaan fakta. Ya, coba diperhatikan. Asesmen dan evaluasi hasil belajar. Ada dua pengertian, ya, asesmen dan evaluasi. Nah, saudara yang mengikuti perkuliahan ini kan sudah lulus ya mata kuliah evaluasi, tentu sudah paham apa perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Asesmen itu terkait dengan proses penilaian dalam satu kegiatan pembelajaran. Ketika ada pembelajaran dilakukan oleh seorang guru, kemudian guru melakukan penilaian, itu namanya bukan evaluasi, tetapi asesmen. Yang namanya evaluasi itu ada satu tahapan di mana pembelajaran itu sudah selesai dilakukan. Kemudian ingin diketahuilah bagaimana kemampuan dan kompetensi dari peserta didik. Itu evaluasi. Nah, maka dalam kritik terhadap IPS, itu asesmen dan evaluasi itu yang dilakukan oleh guru, itu lebih mengutamakan kepada penguasaan fakta. Kritik lagi, itu juga terkait dengan hasil dari pembelajaran IPS dan ilmu sosial. Hasilnya itu apa? Pembelajaran IPS dan ilmu sosial itu tidak berhasil dalam menanamkan perilaku toleransi, keberagaman budaya, perilaku-perilaku antisosial dari peserta didik itu masih sering ada, padahal pembelajaran IPS itu dilakukan. Lah bagaimana kalau misalnya pembelajarannya dihapuskan saja? Toh diberi pembelajaran atau tidak itu sama saja karena perilaku antisosial siswa itu tidak bisa ditekan. Nah, ini yang menjadi kritik terhadap pembelajaran IPS. Ternyata pembelajaran IPS itu hanya menjadikan satu besar kepalanya.
Besar kepalanya itu apa? Isi kepalanya itu hanyalah fakta, konsep, definisi dari ilmu sosial. Tetapi hatinya kerdil. Hatinya kerdil artinya pemahamannya besar, tetapi perilakunya tidak menyesuaikan dengan pemahaman yang besar tadi. Maka muncullah perilaku-perilaku asosial, gitu ya. Maka muncul perilaku-perilaku asosial, perilaku intoleransi, gitu ya, perilaku yang mengarah kepada pencederaan keberagaman budaya multikulturalisme yang ada di masyarakat. Nah, ini yang menjadi kritik terhadap IPS dan ilmu sosial. Lalu bagaimana kita melakukan revitalisasi dalam pendidikan IPS? Yang pertama, revitalisasi itu menyangkut guru. Guru itu adalah faktor kunci dari kualitas pendidikan. Untuk melakukan revitalisasi, menjadikan pembelajaran IPS itu sesuai dengan khitohnya, maka guru itu harus menjadi fokus dalam perbaikan. Kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa kondisi. Para ahli dan berbagai hasil kajian itu menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam seluruh proses pendidikan. Banyak penelitian ini yang menyatakan bahwa guru adalah ujung tombak dalam proses pembaharuan pendidikan. Susilowati, Surya Dharma melakukan penelitian yang terkait dengan peran guru. Maka simpulannya itu adalah mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Laporan UNESCO itu ya juga menyatakan bahwa guru adalah faktor penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Ya mestinya tidak hanya di Indonesia, di semua negara itu juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau ditanya ya, kalau penelitian UNESCO itu ini hasilnya itu yang kedua juga, guru itu merupakan faktor penting dalam pembaharuan pendidikan. Lalu bagaimana dengan kurikulum? Kurikulum ya penting, tetapi dia hanya menjadi faktor sekunder. Sebab efektivitas pelaksanaan kurikulum itu pun tergantung pada kualitas guru. Kurikulumnya bagus, kalau kualitas gurunya itu tidak bagus, maka hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kalau buku teks gimana? Iya penting buku teks, gitu ya. Tetapi yang penting itu adalah guru. Maka peran guru itu sangat vital dalam kegiatan pembelajaran yang berpengaruh langsung pada tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Biasanya kualitas pendidikan itu secara sederhana hanya diketahui dari rata-rata dari hasil belajar peserta didik. Nah, guru itu sangat vital dalam mempengaruhi kualitas pendidikan. Kualitas guru merupakan faktor determinan terhadap mutu pembelajaran di kelas yang tercermin pada hasil belajar siswa atau student learning outcome. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Buku itu juga penting. Itu juga merupakan sumber pengetahuan. Tetapi guru itu yang sangat penting. Melalui guru, pengetahuan yang ada dalam buku itu dapat ditransmisikan kepada peserta didik. Di sekolah, itu guru adalah sosok yang menjadi sumber pembelajaran dan praktik pendidikan di sekolah. Nah, dalam laporan penelitian UNESCO itu dinyatakan yang menarik ini. Guru dengan kompetensi tinggi
baik dalam hal penguasaan subject knowledge maupun pedagogical knowledge itu berpengaruh langsung pada hasil belajar murid yang tercermin pada pencapaian akademik yang tinggi. Jadi guru yang hebat ya dalam penguasaan subject knowledge. Subject knowledge itu artinya penguasaan materi pembelajaran, kemudian maupun pedagogical knowledge, bagaimana caranya mengajarkan kepada peserta didik, itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, kalau gurunya pinter, kemudian cara nyampaikannya juga pinter, maka hasil akademik siswa pasti akan tinggi. Nah, tetapi kenyataan di lapangan, ya, kenyataan di lapangan yang menjadi guru yang menjadi guru IPS itu didominasi dengan guru berlatar belakang pendidikan monodisiplin atau dalam rumpun IPS. Di lapangan yang terjadi seperti itu. Guru yang mengajar IPS adalah guru yang berlatar belakang monodisiplin. Monodisiplin itu misalnya berlatar belakang sejarah, berlatar belakang geografi, ekonomi, sosiologi, dan seterusnya. Bahkan di beberapa sekolah madrasah, ya lebih ngeri lagi. Berlatar belakang dari sarjana hukum, berlatar belakang dari tata negara, dan seterusnya. Ya banyak, bahkan dari pendidikan agama Islam pun ada. Nah, padahal ya antara guru yang berlatar belakang monodisiplin dengan guru yang berlatar belakang IPS itu berbeda. Kalau guru yang berlatar belakang monodisiplin, ia akan menguasai materi ke IPS-an itu hanya dari disiplinnya. Jadi kalau guru yang berlatar belakang sejarah pastilah dia menguasai tentang konten sejarah. Begitu juga yang ekonomi, maka dia pasti akan menguasai konten yang berbau ekonomi. Padahal dalam IPS itu pemahamannya itu adalah integrated, bukan separated. Maka guru yang berlatar belakang monodisiplin itu mestinya sudah tidak relevan. Manakala terdapat program studi yang berusaha untuk mencetak, berusaha untuk mendidik ya, guru yang berlatar belakang multidisiplin. Guru berlatar belakang monodisiplin pastilah ia berorientasi kepada bagaimana materi itu disampaikan kepada peserta didik. Tetapi dalam konteks pembelajaran IPS, ya, IPS itu berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, walaupun sifatnya kontroversial. Ada sedikit perbedaan, ya, perbedaan. IPS cenderung kepada menanamkan kekritisan siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masalah sosial di masyarakat. Sehingga sifatnya lebih kepada applied science. Applied science, ilmu yang diterapkan ya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, guru yang monodisiplin itu sudah tidak lagi relevan. Tidak relevannya itu juga terkait dengan pemahaman atau penguasaan filosofi dalam pembelajaran IPS. Mereka menganggap ya bahwa pembelajaran IPS itu tidak ubahnya adalah gabungan antara materi ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi, antropologi, serta politik.
Padahal IPS itu tidak seperti itu. IPS itu adalah memecahkan, ya, berusaha untuk memecahkan masalah dengan pendekatan berbagai macam disiplin ilmu, bukan merupakan penggabungan materi dalam rumpun ilmu sosial yang kemudian diajarkan. Dalam pembelajaran IPS itu bukan berarti itu ada IPS sejarah, IPS ekonomi, IPS sosiologi, IPS geografi. Itu bukan seperti itu. Tetapi pembelajaran IPS itu harus integratif. Ada satu masalah kemudian dipecahkan dengan berbagai macam konsep dari ilmu sosial. Itu seperti itu, ya, sehingga tidak ada lagi relevan harusnya itu untuk merevitalisasi pendidikan IPS di sekolah. Memang ada kelemahannya. Guru yang berlatar belakang IPS itu penguasaan keilmuannya dalam satu disiplin ilmu itu tidak terlalu mendalam jika dibandingkan dengan guru yang berlatar belakang monodisiplin. Sarjana IPS ketika diminta untuk memahami geografi secara menyeluruh, pasti yang menang, gitu ya, jika itu diperlombakan, yang menang itu adalah guru yang berlatar belakang pendidikan geografi, karena dari awal dia sudah dibentuk untuk memahami apa yang menjadi fokus dalam pembelajaran geografi. Tapi dalam hal pengemasan, ya, pengemasan pembelajaran, mestinya guru IPS itu lebih bagus dibandingkan dengan guru yang berlatar belakang monodisiplin. Nah, untuk merevitalisasi, guru itu juga harus menjadi fokus, ya. Penelitian yang saya kutip itu, ya, di Bank Dunia, yang ketika meneliti tentang kualitas guru di Indonesia, itu hasilnya itu juga menunjukkan ini. Guru lulusan non-LPTK, maksudnya non-LPTK itu adalah yang berlatar belakang bukan dari kependidikan. Misalnya guru IPS itu berlatar belakang sejarah dari Undip. Ada enggak? Ada. Di Kabupaten Purworejo itu ketika saya beberapa minggu yang lalu itu ketemu dengan guru-guru di sana, saya pernah ketemu dengan guru yang berlatar belakang sejarah dari Undip, kemudian mengambil program Akta 4, kemudian mengajar IPS di SMP di Purworejo. Jadi bisa seperti itu. Yang dulu karena ada program Akta. Nah, mereka kemudian mengajar bidang studi atau mata pelajaran IPS. Atau ada guru yang lain, misalnya guru sarjana ekonomi, ya. Kemudian mengambil Akta 4, kemudian mengajar IPS. Nah, penelitian dari Bank Dunia itu menunjukkan bahwa guru lulusan non-LPTK yang tidak memiliki basic dari program kependidikan itu punya kemampuan penguasaan subject knowledge yang lebih baik. Jadi mereka yang bukan lulusan LPTK itu punya kemampuan penguasaan materi yang lebih baik. Ya tentu, terang saja, lawang dia itu tidak ada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, evaluasi, kemudian strategi pembelajaran. Mata kuliah yang mereka ambil itu adalah mata kuliah yang langsung menjurus kepada keilmuannya. Maka wajar ketika diteliti oleh
Bank Dunia, ya mereka memiliki kemampuan penguasaan subject knowledge yang lebih baik. Nah, tapi ya murid-murid yang diajar oleh guru lulusan LPTK justru mendapat hasil pembelajaran yang lebih baik. Guru-guru yang dari non-LPTK itu oke lah, dia lebih menguasai materi. Tetapi ketika diterapkan kepada peserta didik, ternyata hasilnya guru yang mengajar dari lulusan LPTK yang memiliki cara, metode, strategi untuk mengajarkan sesuatu kepada peserta didik, ternyata mereka walaupun kemampuannya itu tidak terlalu tinggi terkait dengan bidang keilmuannya, ternyata hasil pembelajaran yang dilakukan yang tercermin kepada hasil nilai dari peserta didik itu mereka lebih baik. Jadi kalau guru lulusan LPTK itu kemudian mengajarkan sesuatu kepada peserta didik, kemudian ada guru lulusan non-LPTK mengajarkan juga sesuatu kepada peserta didik, kemudian dites peserta didiknya itu kemampuannya itu sama, ya kalau dia pintar ya pintar semua gitu, sehingga nggak bias. Nah, maka tercerminlah ternyata hasil belajar yang diajarkan oleh guru lulusan LPTK yang dia itu paham tentang bagaimana cara didaktik pedagogik, maka hasil pembelajarannya itu ternyata lebih baik. Maka ya laporan penelitian dari Bank Dunia itu membuat simpulan ini. Teaching is not only about mastering subject matters, but it is also about how to deliver subject matters. Ngajar itu tidak hanya sekedar tentang materi, tetapi juga terkait dengan bagaimana menyampaikan materi pembelajaran. Nah, berarti yang penting itu siapa? Gurunya. Maka untuk melakukan revitalisasi, faktor guru itu menjadi faktor yang dominan. Yang berikutnya ya, untuk melakukan revitalisasi, yang berikutnya yang harus diperbaiki itu adalah filosofi. Filosofi ke-IPS-an. Strength dalam pembelajaran atau pengembangan filsafat, pengembangan pendidikan IPS itu strength-nya itu adalah geografi. Di Indonesia itu strength-nya itu adalah geografi. Sementara pengembangan filosofi untuk mata pelajaran IPS itu diarahkan terbatas hanya pada esensialisme dan perennialisme. Apa itu esensialisme dan perennialisme? Nah, itu materi di awal-awal dulu ya. Nah, disadari atau tidak disadari, filosofi ini terus-menerus digunakan dalam setiap perubahan kurikulum. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengembangan kurikulum itu selalu menghasilkan kurikulum yang sama. Jadi kurikulumnya berubah, konten materinya itu cenderung sama. Perbedaan itu hanya terjadi dalam cara pengemasan konten kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, saudara perhatikan, kurikulum 2013 yang kemudian disempurnakan di 2016 dengan scientific approach, pendekatan saintifik. Kemudian kurikulum 2003, kurikulum berbasis kompetensi, ya, jangan berbasis kompetensi. Tapi konten materinya sama atau tidak? Sama. Cuma bagaimana cara pengemasannya itu saja yang berubah. Nah, yang terjadi itu seperti itu. Kemudian
permasalahan lain yang berkenaan dengan filosofi esensialisme dan perennialisme itu adalah sifat nomotetik. Sifat nomotetik yang dimaksud itu adalah sifat nomotetik ilmu yang bersifat universal dan menganggap lingkungan sekitar itu sebagai bagian dari unsur yang sifatnya universal. Akibatnya, ya, peserta didik belajar tentang sesuatu yang sudah dinyatakan sebagai suatu kebenaran menurut disiplin ilmu sosial. Tetapi mereka tercabut dari lingkungan dan bahkan tidak mengenal lingkungannya sama sekali. Jadi mereka belajar sesuatu yang sudah dianggap benar. Bagaimana berusaha untuk didekatkan kepada lingkungan, itu masih menjadi permasalahan. Walaupun kemudian dalam kurikulum 2013 itu sudah dinyatakan bahwa pendekatan dalam pembelajaran itu harus kontekstual, harus berbasis kepada lingkungan. Pembelajaran berawal dari lingkungan terdekat siswa, kemudian bergeser, meluas kepada lingkungan yang lebih jauh, kemudian meluas lagi kepada lingkungan yang lebih jauh lagi. Dalam kurikulum dinyatakan gitu, tetapi dalam praktik pelaksanaannya enggak seperti itu. Guru itu karena alasan muatan kurikulumnya yang sangat padat, maka siswa itu biasanya hanya melakukan diskusi-diskusi yang ada di dalam kelas. Anak belajar tentang berbagai fenomena dan karakteristik geografis. Dia diskusi tentang karakteristik geografis dalam ruang kelas. Tetapi dia tidak mengenal lingkungan geografis sekitarnya. Nah, peserta didik belajar tentang teori produksi, distribusi, konsumsi misalnya, tetapi tidak mengenal kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitarnya. Anak jarang untuk diajak ke pasar untuk mengenal proses produksi, konsumsi, distribusi misalnya. Misalnya di sana ada konsumsi, siswa jarang dikenalkan dengan lingkungan. Siswa dikenalkan dengan lingkungan pasar misalnya, ya manakala kalau misalnya ada penelitian mahasiswa untuk kepentingan skripsi. Tetapi dalam realnya enggak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena muatan kurikulum yang besar. Yang kedua, karena kalau mereka dibawa ke pasar, maka akan nabrak mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena memang muatan kurikulum secara keseluruhan di Indonesia itu ya sangat padat. Semua pelajaran dianggap penting. Nah, itu gitu. Peserta didik belajar tentang berbagai peristiwa sejarah dengan berbagai tokoh yang terlibat di dalamnya. Tetapi tidak mengenal peristiwa sejarah dan tokoh sejarah yang ada di wilayahnya. Orang Kudus misalnya, apakah kenal dengan Niti Semito? Misalnya gitu. Niti Semito itu adalah lokal heroes, pahlawan lokal yang ada di Kudus. Misalnya itu. Nah, tahunya itu adalah sesuatu yang sifatnya nasional. Padahal aspek lokalitas itu juga merupakan sesuatu hal yang penting. Tidak hanya itu, bahkan siswa itu hanya dikenalkan dengan nama saja. Ketika disodorkan gambar, maka siswanya tidak tahu ini gambar siapa. Nah, ini yang perlu diubah ya dalam upaya merevitalisasi pendidikan IPS. Yang berikutnya, ya, revitalisasi dalam pendidikan IPS itu juga terkait ya dengan pembelajaran. Pembelajaran itu harus ada upaya untuk merevitalisasi. Proses pembelajaran IPS yang dianggap sangat membosankan, ya, karena peserta didik terpaku ketat di mejanya masing-masing, mencatat, mendengar, menjawab pertanyaan guru ataupun berdiskusi, yang ini merupakan muatan yang padat, ini harus diubah.
harus didefinisi ulang, gitu ya. Nah, proses pembelajaran IPS yang kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang seharusnya mereka kuasai, ini juga harus didefinisi ulang. Pembelajaran IPS itu adalah pembelajaran IPS yang berusaha untuk menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Paling tidak itu menurut Mark Beck, kemudian Karabulut gitu ya. Itu seperti itu. Pembelajaran IPS itu harus diarahkan kepada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking. Tetapi dalam kenyataannya peserta didik itu tidak diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan yang seharusnya dibebankan kepada pendidikan IPS. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu cenderung atau dominan expository learning approach, bukan discovery learning approach. Harusnya ya, kalau menurut atau mengacu kepada kerucut pengalaman Edgar Dale, ya, siswa ketika menggunakan sebagian besar dari panca inderanya dalam pembelajaran, maka pemahamannya dia pasti akan menjadi lebih lama. Pembelajaran yang seperti itu, menurut David Ausubel, itu adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran yang bermakna. Tapi di lapangan itu cenderung ekspositori. Nah, ini yang harus direvitalisasi. Kenapa gitu ya? Nah, kenapa? Ya karena lebih mudah saja guru itu kalau pembelajarannya ekspositori. Nah, padahal ekspositori itu tidak mampu menumbuhkan daya imajinasi, inisiatif, pemikiran kritis, pemikiran kreatif, inovatif, dan keterampilan menganalisis siswa di kelas. Yang keempat, ya, nah, slide terakhir ini. Yang keempat, revitalisasi itu dilakukan juga terhadap satu kegiatan yaitu asesmen. Tadi saya sudah menyinggung ya, asesmen itu bedakan dengan evaluasi, walaupun sama-sama artinya penilaian. Ya. Apa itu asesmen? Asesmen yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, kemudian bagaimana guru itu mengetahui apakah kompetensinya itu sudah dipahami atau belum terkait dengan materi itu. Maka ada penilaian proses di dalamnya dalam pembelajaran. Nah, penilaian yang dilakukan oleh guru ketika proses itu masih berlangsung itu namanya asesmen. Tapi kalau sudah selesai, misalnya pembelajaran sudah selesai, kemudian nanti ada tes berikutnya, misalnya ujian akhir semester, nah itu namanya evaluasi. Nah, asesmen itu juga harus didefinisi ulang. Ya. Pakai misalnya di sini taksonomi Solo, structure of observed learning outcomes. Ya. Taksonomi dan performance assessment, portfolio assessment, dan ya, penilaian tertulis atau pencil and paper test yang banyak menggunakan butir soal berbentuk uraian. Kenapa? Karena kemampuan berpikir kritis bisa dari siswa itu bisa dibangun dengan cara seperti ini. Kemampuan berpikir kritis itu bisa dibangun manakala siswa diberi kebebasan untuk mengekstrapolasi apa yang dia ketahuinya itu dalam lembar jawaban, dia tuangkan itu sehingga muncullah solusi dari siswa itu terkait dengan apa yang ditanyakan oleh guru. Ya.
Nah, asesmen itu juga harus lebih ditekankan kepada portofolio ya, di mana tahapan perkembangan dari peserta didik itu akan bisa dipantau oleh guru. Nah, dengan cara ini maka pendidikan IPS itu diharapkan bisa menjadikan peserta didik ya, terbentuk di sekolah itu tidak hanya kepalanya yang besar, tetapi hatinya juga besar. Sehingga peserta didik itu memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi juga menjadi diri peserta didik itu memiliki karakter yang baik. Nah, ingat apa yang disampaikan oleh Thomas Likona bahwa the end of education is character. Akhir daripada pembelajaran itu adalah karakter. Kalau Russell itu menyatakan juga dengan kalimat yang sama. Ya, Bertrand Russell menyatakan bahwa puncak daripada seseorang itu menguasai ilmu pengetahuan itu adalah pengakuan akan adanya Tuhan. Ya, itu menurut Bertrand Russell. Kalau agama menyatakan bahwa di atas ilmu itu ada adab dan akhlak, gitu ya. Nah, jadi muara daripada kesemuanya itu seperti halnya yang dibebankan kepada IPS. Ya, mempersiapkan peserta didik agar peserta didik itu memiliki sikap perilaku yang baik pada masyarakat demokratis. Dia tahu hak dan kewajibannya, gitu ya. Dengan merevitalisasi dari pembelajaran IPS dari hulu sampai hilir ya, dari hulu, dari aspek guru, kemudian kurikulum dan seterusnya sampai kepada hilirnya itu asesmen di lapangan, maka diharapkan pembelajaran IPS itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Ya, baik, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, jika ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Atau kalau tidak, Pak Asep, jika ada sesuatu yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan, gitu ya. Nah, sudah saya hitung 3. Oh, tidak ada berarti ya. Nah, baik, kalau Pak Asep, oh ya sekarang Pak Asep, ya silakan Pak Asep. Mungkin sudah cukup Pak Arik. Oh ya. Baik, berarti kita cukupkan ya Pak Asep ya perkuliahan kita pagi hari ini. Ya semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Ya sekian, terima kasih. Terima kasih juga Pak Asep yang sudah menjadwalkan Zoom ya. Dan tetap semangat kepada para mahasiswa untuk mempersiapkan diri ya, sebentar lagi akan ada waktunya untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.